Baik, terima kasih Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Saya berpindah ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Masih. Silakan Pak, karena mungkin juga daerah Kendari menjadi epicentrum juga. Silakan Pak Gubernur. Halo. 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 Ya, silakan Pak Gubernur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Sulawesi Tenggara hadir bersama-sama Kapolda dan Rem 143 Halole. Sebelumnya kami terima kasih kepada Ketua BKPRS dalam rangka dilaksanakannya sidang kompres bersama-sama Gubernur Sulawesi. Ini adalah saya kira langkah yang paling tepat yang dilaksanakan oleh Ketua BKPRS. Kami di Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 kami sudah berupaya untuk melakukan rapat tertutup sebelumnya. Kami laksanakan di kantor Kabinda Provinsi Sulawesi Tenggara. Ternyata kemudian tanggal 15 kami gabung di kantor gubernur, saya terima jabatan di Sulawesi Tenggara, dalam rangka juga melaksanakan pembentukan gugus tugas. Setelah terbentuk, sekaligus kami melakukan jumpa pers. Ternyata memang pada saat itu sudah mulai tidak keluar ya? Halo? Halo. Ya, kedengaran Pak Gub. Kedengaran Pak? Ya. Sulawesi Selatan tidak dengar. Sulawesi Selatan tidak dengar suara saya. Halo? Ya, kedengaran. Kedengaran Pak Gub. Ya. Ya. Sulsel belum Pak? Sulsel belum dengar, Sulsel. Coba tes Sulsel. Halo? Ini Sulsel dia lagi mute. Oh, di sana lagi videonya Pak, di sana hidupin. Bilang aja kelikannya. Kalau di Sulsel mohon diklik kanan. Stikernya. Sulsel dengan ini Pak. Ada di komputer di bawah. Ya. Paling bawah pojok kiri. Itu masih tanda merah putihnya. Masih unmute. Masih unmute. Masih ya? Di monitornya Pak. Di monitor. Monitornya itu masih unmute gitu. Pojok kiri. Pojok kiri. Yang lain dengar katanya. Yang lain sudah ya? Ya. Yang lain. Gorontalo mungkin. Nah, terima kasih kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi menyebarnya COVID-19. Tapi memang ada setelah kami deteksi dari tanggal 14 hingga hari ini tanggal 30 di Sulawesi Tenggara ada positif 7 orang, 3 itu sudah di swab. Swab pertama itu alhamdulillah hasilnya masih negatif. Kemudian swab kedua sampai hari ini belum keluar karena ya kembali lagi kita kirim ke Jakarta dan sampai hari ini belum datang. Ada 1 meninggal dunia, jadi kita positif 7, 7 yang sudah positif, yang sudah di PDP, kemudian yang kita sudah swab 3, sekarang menyusul juga 3, 2 sudah oke, 1 meninggal dunia. Tapi meninggal dunia sampai hari ini belum ada hasil dari swab apakah dia negatif atau positif.
Karena almarhumah itu pulang dari Jakarta langsung diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Rujukan Batramas, dan tanggal 23 Maret beberapa hari lalu meninggal dunia. Setelah itu kemudian diswab dan sampai sekarang belum ada hasilnya. Kemudian soal OPD ini memang fluktuatifnya agak meningkat, menurun. Kami ada kurang lebih 2000-an. 2000 OPD, tetapi kadang-kadang turun, meningkat. Tetapi yang PDP sampai hari ini masih 17 orang. Nah ini syukur alhamdulillah, barusan kita dengar di Sulawesi Selatan sudah bisa melaksanakan swab. Nah mudah-mudahan hasil yang dari Sulawesi Tenggara juga bisa kita kirim melalui Sulawesi Selatan sehingga penanganannya lebih cepat lagi. Di samping itu kami Sulawesi Tenggara sudah melakukan koordinasi di antara kabupaten dan kota. Kita sudah melakukan langkah-langkah, mereka mengevakuasi setiap kali ada kedatangan dari luar daerah masing-masing. Kemudian ada baru kita terima bantuan APD dari pemerintah pusat, dikirim melalui Pangdam Hasanuddin, disampaikan kepada Danrem. Hari ini baru kita terimakan, saya terima dari Danrem 143 Leo, kemudian saya sampaikan kepada gugus tugas. Nah, mudah-mudahan setelah diterimanya APD ini, alat pelindung diri oleh gugus tugas provinsi segera didistribusikan kepada gugus tugas kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Nah, saya kira ini langkah-langkah yang paling tepat, tetapi yang paling tepat di antara kita se-Sulawesi ini harus saling memberikan informasi. Sehingga kita bisa bahu-membahu, bantu-membantu sesama kita. Oleh karena itulah, hari ini kami hadir bersama-sama, Danrem dan Kapolda, karena kami setiap hari, setiap saat berkumpul, rapat koordinasi untuk penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan di Sulawesi Tenggara sudah tidak berkembang lagi. Tetapi tentu ini semua tidak lupa kita berdoa agar Sulawesi pada umumnya, khususnya Sulawesi Tenggara, terhindar dari COVID-19. Sekian sebentar dari kami, saya kira ini bagus sekali kita diskusikan masalah-masalah ini sehingga Sulawesi pada umumnya bisa terhindar dan cepat penanganan COVID-19. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.